Jumpa lagi bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak? Oke. Kok ini aku kan udah di Indo ini. Terus kalau misalnya mau nyari majikan dari sono itu apa harus masuk PT lagi kok atau gimana? Ya cari majikan dulu di agent. Nanti agentnya yang akan ngasih tahu masuk PT mana. Oh, masuk. Gitu. Oh, gitu. Terus kalau masalah data-data, kok apa kita kasih paspor apa aja ya? Ya tergantung agentnya, sampai mintanya apa no Mbak? Oh, soalnya kendalanya itu gini kok, saya kan udah lama di sana jarang pulang juga ya. Masalahnya data saya itu nggak sinkron gitu. Data nggak sama. Namanya yang nggak sama gitu. Di surat nikah ini kan saya cerai kan. Di surat cerai sama di paspor itu namanya berbeda kok. Yang Gimana tuh? Ya enggak, yang penting paspornya sama kan? Paspornya sama yang mana? Paspornya ya datanya Hongkong, KTP sama paspor sama, tapi Ya sudah, Hongkong. nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah ya? Lah, apa masalahnya? Ya tergantung PT-nya sampean pinter apa enggak ngatur beda itu Kok semua. aku masuk di Mbak Yuli ya kok. Waktu itu aku nelpon Mbak Yuli nggak diangkat tuh. Telepon lagi lah. Sampean kirim biodata ya kan. Kalau mau proses itu kirim Apa aja? Dengerin aku ngomong ya. Ya. Sampean kan nanya. Ya. Nah, kalau mau proses itu kirim data, kirim foto, Ya. kirim video KICUJK ya. Data-data sampean KTP, KK, akte, kemudian buku nikah semuanya di scan. Terus kirim ke nomor. Nanti habis itu foto nih sampean ya. Kemudian video KICUJK. Nah, baru nanti akan dicek sama bojoku, dilihat. Kalau ada majikan yang cocok, baru sampai nanti disodorkan. Gitu. Kok maaf. Udah ya? Ya. Ya. Ini tuh gini kok, saya data-data Indonesia tuh nggak punya. Kayak surat nikah kan saya itu statusnya cerai ya. Nah, surat cerainya juga belum saya ambil di pengadilan. Itu pun namanya berbeda dengan nama paspor saya gitu. Gimana tuh? Lah terus gimana kita mau proses sampai nek sampean gak duwe data? Ya saya pikirnya tuh cuman paspor sama KTP Hongkong gitu. Soalnya kan namanya nggak sinkron ini kok, susah jadinya. Dari tadi ngomong gak sinkron. Ya data sampean itu KTP, KK, akte masa nggak punya? Nggak ada, kakak saya itu di Jawa nggak ada keluarga kok, keluarga saya di Kalimantan. Jadi saya itu sebatang kara di Malang itu, nggak ada siapa-siapa. Saya ikut siapa kakak? Berarti sampean manusia yang nggak jelas. Iya gitu. Adik-adik saya di Kalimantan semua, keluarga saya di sana, yang di Jawa, di Malang cuma saya aja. Saya bingung ikut kakak siapa gitu kan, nggak ada keluarga saya juga. Ya ngapain kok ngikut Ibu bapak saya udah nggak ada kakak semua. siapa? Ya bikin kakak sendiri loh. Gimana sih? Bikin kakak sendiri. Ya bikin kakak Emang sendiri, bisa? bikin KTP sendiri, kan gitu. Iya. Oh gitu, emang bisa bikin kakak sendiri. Soalnya saya nggak ngerti nih, ada yang nyaranin suruh ikut saudara apalah, tapi kan saudara bukan saudara itu, saudara saya di Kalimantan semua. Sampean sekarang tinggal di mana? Nah ini di Jakarta, masih di Jakarta. Ya sudah, sampean di Jakarta cari kantor lurah, ngomong, Pak, saya punyanya paspor, saya bisa nggak bikin KTP KK semuanya gitu. Oh. Ya, coba kalau sampean nggak punya data semuanya, sampean proses sama kita itu potongannya mesti akan bengkak.
Karena sampean nggak punya Emang data. kalau nggak ada data, potongannya nyampe berapa kok dengan Loh kan kita mesti bikinin, Mbak. Kan sampean mesti ID Rekom, ya kan? Proses di Indonesia itu mesti ID Rekom. Harus ada PAP. Dimasukin di PT. Ya kan? Dokumennya dimasukin ke PT, dibikin agreement sama KJRI. Terus agentnya data sampean, terus dimasukin KJRI, terus di cross check sama KJRI, data dari PT, data dari agent, cocok sama ada majikan tanda tangan, baru proses. Kan gitu, Mbak. Gimana sih? Ya nggak paham soalnya ini data ijazah saya juga di PT yang lama, PT-nya udah nggak ada sekarang. Ya kenapa dulu nggak diambil? Masalahnya dulu ya ada masalah sama suami gitu, suami kan udah nikah lagi gitu, jadinya sayanya di Hongkong nggak mau pulang-pulang gitu ceritanya, jadi saya udah nggak ngurus itu semua. Ternyata data saya nggak diambil juga di PT-PT-nya, sekarang udah nggak ada. Fian, orang mau proses ini loh, gak punya data apa-apa, punyanya cuma paspor Hongkong sama KTP. Dia itu punya cuma beda data, nggak mau ngomong. Dia punya cuma terus beda Cuma data. beda nama, dia nggak mau ngomong. Bilang aja punya tapi beda nama gitu loh. Dia itu nggak mungkin nggak punya data. Loh, Dia itu punya data tapi beda sama paspor. terus? Oh, ngirim aja, dikirim. Loh, itu loh bojoku ngomong malah bojoku wis tahu. Bisa. Loh, piye sih? Mbak Yuli, ini saya bisa bikin KTP atas nama Kristina. Oh bisa ya? Ada emang data kayak kakak, tapi nanti saya ajukan bikin KTP-nya dulu, sama surat cerai saya ambil. Tapi beda nama gitu loh maksudnya. Nggak apa-apa ya? Makanya Mbak, sampean kirim dulu semuanya yang sampean punya Mbak. Nanti dikasih ke PT, terus di cross check gitu loh. Iya sih. Oh, berarti saya pulang ke Malang dulu kok nanti kok. Ya terserah sampean mau pulang kemana, yang penting dokumennya itu ada di scan PDF terus dikirim ke kita. Bisa paham nggak sih sampean? Gitu. Paham sekarang udah paham. Nah gini nih, nyari pencerahan itu susah kok. Dari tadi muter-muter mulu, ini otak kayak mau pecah rasanya. Ya Yang sana ngasih masukan kayak gini saya nggak paham nih, baru paham nih. Yang stres yang sampean kan. Kalau kita Ya mah katanya kita itu cuma baca data. Kalau sampean nggak punya data berarti datanya kosong. Lah kalau data kosong ya kita pasti akan ngomong untuk bikin datanya sampean yang sesuai KTP Hongkong sama paspor Hongkong. Lah itu kan bayarnya nambah. Ngono lho, Mbak. Oh, paham. Ada data tapi nama berbeda, ya udah nanti saya kirim dulu aja. Gitu loh, makanya kan anak-anak itu kan pada nggak peduli sama datanya. Aku juga heran kenapa sama dokumen yang pada nggak peduli. Kan dia bingung saya. Iya. Nah kayak gini kan adem kok, jadinya otak ini nggak berontak gitu. Jadi tadi saya pusing banget. Keinginan balik ke sana ada tapi nggak ada solusi gitu, dan nanya-nanya juga sih, tapi ya kayak gitulah, malah muter-muter gitu kan, jadinya saya juga otak kayak berasa mau itu aja. Sudah paham, sudah ngerti. Sudah paham kok. Jadi nanti saya kalau udah balik Malang saya hubungin Koko lagi ya, saya kirim data-data saya. Kirim datanya dulu semuanya, kalau perlu sekalian foto, sekalian kayak Sujike gitu loh. Oh, Sujike itu perkenalan diri itu ya kok ya? Sampean ini ex Hongkong apa ex Amerika apa ex Kanada? Kayak Sujike masa nggak ngerti? Iya Hongkong. Iya, yang penting itu foto kayak Sujike. Menurut Mbak. Nah nanti kita mau ngasih ke majikan, mau nunjukin sampean ke majikan, enggak kayak Sujike, mosok enggak apa foto tok. Lah majikannya takon bisa ngomong apa enggak orang ini kan, ya dari kayak Sujike. Oh iya paham kok. Nah gini baru kok udah agak itu sih.
Makanya nonton kontenku itu sampean tontonin semua. Udah kok nonton, tapi kadang-kadang itu apa ya, kadang terganggu, kadang ada aja orang gitu datang, lupa tuh nggak dilanjutin, biasanya gitu. Wong sampean yang mau kerja kok saya yang harus bingung. Kalau sampean yang kerja ya sampean yang harus cari tahu gimana, seperti apa. Iya kok. Kalau udah dijawab ya dipahami. Udah dijawab, Iya, udah udah paham dipahami, dimengerti, dijalankan. Gitu loh. Iya kok. Oke? Ya udah. Iya, nanti minggu depan saya balik ke Malang kok, nanti saya kirim data-data saya. Oke? Oke, terima kasih banyak ya kok ya pencerahannya. Oke. Iya, makasih buat Mbak Yuli. Yuk. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya kan teman-teman, wong bingung teman-teman. Wis wong bingung ngene iki teman-teman. Jadi kadang-kadang mau proses dokumennya nggak podo, dikirim sing piye, kudu piye. Intinya begini ya teman-teman, ketika kita mau proses, sekali lagi itu dokumen dikirim ke kita ya, KK, KTP, akte, buku nikah, ijazah, apapun boleh di scan, kirim ke kita, ditambahi foto kita ya, seluruh badan, terus habis itu video KICUJK, saya di Hongkong pernah sekian bulan bla 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 bla, saya jaga ini, saya bisa masak ini itu. Nah, kalau udah kayak gitu kan berarti kita ngerti sampean serius mau cari majikan, nek mau ngomong takon sebenarnya mau proses apa mau interview aja sama kita ya. Oke ya teman-teman semuanya, sekali lagi ayo kita harus cerdas ya, harus pintar, harus semangat. Oke, stay tune YouTube channel and see you next video. Bye bye.